Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Febriansyah dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik dengan NIM 235333747. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu yakni Bapak Fauzan. Nah, kita langsung mulai saja. Di sini saya akan membahas tentang jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi jaringan menghubungkan kita. Ini saya sudah translate, Pak. Mohon maaf karena saya tidak bisa berbahasa Inggris, jadi saya translate. Nah, di sini pada poin 1.1.1 jaringan menghubungkan kita, yakni di antara semua hal penting bagi eksistensi manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan hidup. Komunikasi hampir semua pentingnya bagi kita seperti ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Nah, mungkin di sini langsung skip saja. Kayaknya di sini tuh cuma kayak pengantar. Nah, di poin 1.1.2 ini ada video pengalaman belajar Cisco Networking Academy. Para pengubah dunia tidak dilahirkan, mereka diciptakan sejak 1997. Cisco Networking Academy telah berupaya mencapai satu tujuan, mendidik dan membangun keterampilan generasi mendatang yang dibutuhkan untuk ekonomi digital. Klik putar, ini langsung saja ya Pak. Sebelumnya mohon maaf kalau di sini berisik, soalnya di sini tuh sangat ramai kondisinya. Ada teman-teman yang lain juga mengerjakan tugas. Nah, kita langsung saja next ke poin 1.1.3. Tidak ada batasan. Kemajuan dalam teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan yang paling signifikan di dunia saat ini. Kemajuan tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan yang muncul semakin berkurang. Internet telah mengubah cara kita berinteraksi secara sosial, komersial, politik, dan pribadi. Sifat yang langsung melalui internet mendorong terciptanya komunitas global. Komunitas global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak bergantung pada lokasi dan zona waktu. Pembentukan komunitas daring untuk pertukaran ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas di seluruh dunia. Penciptaan cloud memungkinkan kita menyimpan dokumen dan gambar serta mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Jadi, baik saat kita berada di kereta, di taman, atau berdiri di puncak gunung, kita dapat mengakses data dan aplikasi kita dengan mudah dan perangkat apapun. Nah, untuk poin 1.1 mungkin itu saja. Nah, kita langsung ke modul 1.2 yakni komponen jaringan. Nah, di sini ada submodul 1.2.1 yakni translate-nya itu peran tuan rumah. Nah, ini kayaknya pengantar sih. Bentar, Pak. Saya baca dikit dulu. Kita langsung saja. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas daring, global komputer, tablet, dan ponsel pintar, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Nah, jaringan tersebut harus terhubung ke internet. Topik ini membahas bagian-bagian jaringan. Lihat apakah Anda mengenali komponen-komponen ini di jaringan rumah atau sekolah Anda sendiri. Nah, semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung ke dalam komunikasi jaringan diklasifikasi sebagai host. Host dapat disebut sebagai perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien, namun istilah host secara khusus merujuk pada perangkat di jaringan yang diberi nomor tujuan untuk komunikasi. Nah, ini Pak contohnya di sini nomor ini disebut alamat protokol internet yakni IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host terhubung. Server. Selanjutnya ada server. Server adalah komputer komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkannya menyediakan informasi seperti email atau halaman web, terus ke perangkat lain di jaringan tersebut. Setiap layanan memerlukan perangkat lunak yang terpisah.
Misalnya server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web ke jaringan. Komputer dengan perangkat lunak server dapat menyediakan layanan secara bersamaan ke banyak klien yang berbeda. Seperti yang disebutkan sebelumnya, klien adalah sejenis host. Klien memiliki perangkat lunak untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server, sehingga yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini contohnya, Pak. Nah, klien di sini, internet di sini, pelayan itu di sini. Nah, ini untuk penjelasannya. Contoh perangkat lunak klien adalah peramban web seperti Chrome atau Firefox. Satu komputer juga dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak klien. Misalnya, pengguna dapat memeriksa email, melihat dan melihat halaman web sambil mengirim pesan instan atau mendengarkan aliran audio. Nah, mungkin ini jenis ini ada email, jaringan, sama ini apa ya ini hasil translate-nya itu mengajukan. Di sini tuh email ini keterangannya yakni server menjalankan perangkat lunak server email. Klien menggunakan perangkat lunak klien email seperti Microsoft Outlook untuk mengakses email di server. Mungkin bisa dibaca sendiri untuk sini. Terus pada poin berikutnya 1.2 komunikasi antar teman. Nah, ini penjelasannya perangkat lunak klien bisa dibaca sendiri. Nah, untuk contohnya tuh ada seperti ini. Bentar, bentar. Sini tuh ada cetak berbagi, berbagi file. Nah, ini seperti inilah contohnya. Keuntungan jaringan peer-to-peer mudah untuk diatur, kurang rumit, biaya lebih rendah karena perangkat jaringan dan server harus khusus mungkin tidak diperlukan. Nah, untuk kerugiannya ya ini tidak ada administrasi terpusat, tidak aman, tidak dapat diskalakan. Semua perangkat dapat bertindak sebagai klien. Nah, ini perangkat akhir. Perangkat akhir di sini yakni adalah untuk membedakan satu perangkat akhir dari yang lain. Setiap perangkat akhir pada jaringan memiliki alamat. Saat perangkat akhir memulai komunikasi, ia menggunakan alamat akhir tujuan untuk menentukan kemana pesan akan dikirim. Mungkin seperti ini untuk contohnya. Nah, kita coba play bentar, Pak. Nah, seperti ini. Nah, ini udah seperti aja soalnya guna mempersingkat waktu juga. Nah, kita langsung masuk ke poin 1.2.4. Perangkat perantara. Perangkat perantara ini dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk jaringan internet. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan bahwa data mengalir melalui jaringan. Ini mungkin langsung ke poin ini aja. Perangkat jaringan perantara melakukan beberapa atau semua fungsi berikut. Salah satu tugas atau fungsi perangkat ini yakni regenerasi dan kirim ulang sinyal komunikasi. Terus ada menjaga informasi tentang jalur apa saja yang melalui jaringan dan internet networks. Mungkin untuk ini bisa dibaca sendiri. Terus kita next, yakni kita masuk ke poin 1.2.5 media jaringan. Nah, media komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran tempat pesan dikirimkan untuk ke sumber tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan tiga jenis yang untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kawat logam di dalam kabel, ini data dikodekan menjadi impuls listrik. Terus serat kaca atau plastik dalam kabel atau ada di sini kabel serat optik. Nah, ini data dikodekan menjadi pulsa cahaya. Terus di sini selanjutnya transmisi nirkabel. Data dikodekan melalui modulasi frekuensi tertentu gelombang elektromagnetik. Nah, ini contohnya seperti ini sudah ada di gambar. Untuk serat optik tembaga seperti ini, serat optik seperti ini, terus nirkabel itu seperti ini. Nah, untuk kriteria utamanya mungkin bisa dibaca sendiri.
karena guna mempersingkat waktu.